Ibu-ibu coba dibuka juz amma. Juz amma itu yang warna merah atau warna hijau. Kenapa bawa juz amma? Karena kalau bawa Quran 30 juz berat. Ya, yang dihafal juga bukan 30 juz. Yang kita hafal adalah juz 30. Saya mau tanya Ibu, apa yang disebut dengan juz amma? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, baik. Yang disebut dengan juz amma itu juz 30 yang diawali kata amma. Ya. Masya Allah, Qur'annya tipis tapi tulisannya, kertasnya bagus ini Bu ini. Ya. Jelas Ibu tulisannya? Ya. Kalau tidak jelas nanti bawa kaca suryakanta. Ya. Ya. Jadi Ibu tidak usah bawa catatan apapun, silahkan catat di situ, ya. Nah, itu untuk Al-Qur'annya. Materi kita hanya dua sekarang, Al-Qur'an dengan hadis. Ya, Al-Qur'an dengan hadis. Baik, ditutup dulu Al-Qur'annya. Silakan ditutup. Fokus ke sini. Ya. Karena kita menghafalnya dengan metode talaki. Talaki itu adalah mendengar, menyimak, mengikuti. Ya. Jadi mendengar, menyimak, mengikuti, kemudian baca. Ada kan? Ya. Ya, praktek ya. Jadi Qur'annya ditutup dulu. Aduh, jadi Al-Qur'annya ditutup dulu ya. Baik. Sudah siap? Ya, kita mulai Bu ya. Disimpan catatannya. Ya, Ibu. Ya. Ya, Ibu duduknya bebas. Di sini mah gaya bebas duduknya. Jangan sampai gini, habis belajar tak bisa berdiri. Ya. Jangan malu kalau duduk bebas Ibu. Jangan misalkan kaki selonjoran boleh, boleh. Selonjoran boleh Ibu. Iya. Nyender enggak boleh karena tidak ada tempat nyender. Ya. Nah, kalau Bapak ada tempat nyender gitu kan. Ya. Silakan duduknya bebas. Ya, jangan sampai ini tidak sopan, bukan masalah tidak sopan dan sopannya. Tapi masalahnya nggak bisa berdiri nanti itu kan. Ya, kita paham karena ibu-ibu sudah pada tidak muda lagi. Tidak muda lagi, kita paham. Pekan depan kita belajar tuh full 2 jam. 2 jam. Sekarang ini karena ada pembagian buku dulu, jadi masih banyak kepotong-potong waktunya. Masih pengkondisian. Jadi 2 pekan ini kita masih pengkondisian. Kemudian yang belum masuk grup WhatsApp-nya silahkan datang ke panitia. Yang kedua yang belum ada PIN-nya sampaikan ke panitia dan kemudian list di grup. Apa tujuannya kami buatkan PIN? Supaya mudah saling mengenal. Lihat kiri Ibu Iroh, lihat kanan. Ya, baca dulu kan? Ya. Ya. Karena saya yakin ibu-ibu sini kan tidak saling kenal semua. Kan tidak mungkin ibu siapa ya namanya? Kalau lihat punya, oh ibu ini. Jadi untuk saling mengenal. PIN ini ya, PIN ini boleh dipakai di pengajian manapun. Ibu ada pengajian di mana pakai aja PIN supaya orang baca, oh peserta pesantren pejuang husnul khotimah. Sambil iklan promosi boleh. Apakah misalkan yang punya 1 boleh pesan lagi 1 atau 2 boleh. Nanti kalau hilang kan tidak ada gantinya, gitu kan. Nah kalau misalkan tidak dipakai, nanti simpan masukkan di tas. Masukkan di tas, nanti kalau belajar baru dipakai lagi. Tapi kalau ibu-ibu mau pakai dimanapun silahkan. Ya, jangan malu, jangan malu kan. Jangan malu, kita ini santri gitu kan. Santri orang tua gitu kan. Ya. Ya, supaya nanti kan orang tanya, "Oh, Ibu ikutan program pesantren?" "Iya, di mana?" "Di Masjid Al-Hamra." "Ayo ikutan." Ketika dia ikutan, dia belajar, maka orang yang belajar dapat pahala dan orang yang mengajak juga dapat pahala. Ya. Baik. Nah, jadi nanti juga saya akan panggil ibu itu dengan
namanya, tapi pasti ada depannya, ada ibunya. Di situ tidak pakai nama ibu, karena kalau pakai nama ibu semua panjang namanya. Itu kan, ada bapak, ada ibu, ya nanti supaya kita memudahkan saling mengenal. Kenapa? Karena angkatan pertama saya sampai selesai tidak kenal ibu-ibu. Ya, angkatan pertama tidak kenal itu kan. Kenapa? Karena tidak tahu nama-namanya. Mau nanya juga jadi malu-malu gitu kan. Tapi kalau ada gitu kan, oh ini, oh ibu ini, oh ibu ini gitu kan. Insya Allah nomor teleponnya tidak akan diminta. Kenapa? Karena ada di grup. Karena ada di grup. Baik, kita mulai Bu ya. Ditutup Al-Qur'annya, kita cukup konsentrasi. Semua alat tulis ada di buku situ, silahkan ya, nanti digunakan sebaik-baiknya. Kita mulai dengan memulai menghafal, ya, mulai menghafal di usia senja, insya Allah, ya, baik, insya Allah bisa, ya. Perhatikan dulu, nanti ibu-ibu ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Baik, sebelah sini diulang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelah sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak-bapak saja. Bapak-bapak saja. 1, 2, 3. Ya. Biasa, bapak-bapak mah sedikit di mana-mana, itu kan? Ya, biasa. 10 angkatan yang sudah berjalan, satu kelas yang paling banyak bapak-bapaknya itu 25 orang. Satu kelas. Itu paling banyak 25 orang. Di sini ada 5 orang. Ada juga bapak-bapaknya 1, ada. Ibu-ibunya 20, bapak-bapaknya cuma 1, itu kan ada, gitu kan. Ya, baik. Kita lanjut ya. Amma yatasaalun. Perhatikan. Amma yatasaalun. Ditahan. Amma yatasaalun. Sama-sama. Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi harus ditahan bacanya. Tidak boleh amma yatasaalun, tapi harus amma yatasaalun. Masuk di sini. Masuk di rongga hidung. Amma yatasaalun. Sama-sama. Ya, Ibu. Amma yatasaalun. Masya Allah, Ibu. Amma yatasaalun. Ibu. Iya, boleh. Iya. Amma yatasaalun. Iya, Ibu. Iya. Ya, jadi bacanya ditahan. Ya. Cara membaca guna ditahan,
tidak boleh tergesa-gesa masuk rongga hidung. Ya. Sampai bergetar di sini. Amma yatasaalun. Sama-sama. Bapak? Amma yatasaalun. Diulang. Amma yatasaalun. Ya, sa-nya panjang ya. Amma yatasaalun. Sama-sama. Ya. Anin nabail azim. Perhatikan, anin nabail azim. Sama-sama. Anin nabail azim. Sekali lagi. Anin nabail azim. Ya. Jadi sama-sama ditahan. Ya, panjangnya harus sama. Amma aninna. Nah, panjangnya harus sama. Ya. Baik, perhatikan. Amma yatasaalun anin nabail azim. Anin nabail azim. Sama-sama dua ayat. Ya, membaca gunnah satu harus masuk rongga hidung, dua tahan, tiga jangan tergesa-gesa, empat panjangnya harus sama. Catat Bu ya, supaya nanti kalau lupa di rumah ada catatan. Cara membaca gunnah: satu masuk rongga hidung, dua masuk rongga hidung, dua ya, masuk rongga hidung, dua panjangnya sama, boleh. Kalau harokat tidak ada harokatnya kalau gunnah ya, nanti tergantung gurunya itu. Yang penting panjangnya sama. Masuk rongga hidung, cara bacanya panjangnya sama. Yang ketiga ditahan, jangan tergesa, ditahan. Yang keempat tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, kesalahan membaca gunnah itu biasanya tergesa-gesa, tidak ditahan, tidak masuk ke rongga hidung, seperti qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu harus ditahan, masuk rongga hidung. Ya. Panjangnya ya. Yang penting panjang, tapi harus sama. Jangan sampai ayat pertama dengan ayat kedua panjangnya beda, padahal hukumnya sama. Iya. Baik, kita ulang dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang buru-buru, siapa ya barusan? Jadi biasa kalau misalkan terburu-buru kedengaran, ada yang lebih duluan gitu kan. Baik, diulang. Sebelah sini aja Bu, sebelah sini. Dari bismillah, 1, 2, 3.
Ya, sebelah sini. 1, 2, 3. Bismillah. Ya, banyak pendek ya. Anin nabail azim. Tidak dibaca anin naba. Banyak pendek. Anin nabail azim. Ayat ketiga. Perhatikan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Perhatikan, ya, mukhtalifun. Sama-sama. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Dari pertama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang, ada yang salah. Diulang, 1, 2, 3. Siapa yang mau baca? Ya, boleh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, tidak apa, tidak apa. Iya, bismillah, dari bismillah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasyaa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah. Baik, Bapak. Ya. Nggak boleh baca. Iya, boleh baca, harus hafal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, diulang ayat pertama, Pak. Amma yatasaalun. Iya, ayat 2. Anin naba'il. Nah, mbaknya pendek. Anin nabail. Anin naba'il alim. Ya, cukup. Ya, sebelah sini. Ya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah. Jadi Ibu ya, menghafalnya hanya 3 ayat seminggu. 3 ayat. Ah, gampang. Ya, baru sekali pertemuan, gampang sih. Iya. Ya. Nanti kalau sudah 5 kali pertemuan berarti 15 ayat. Yang disetorkan itu 15. Bukan 3 ayat.
nambah 3 ayat, disetorkan semuanya. Pertemuan 5 nambah 3 jadi 15 ayat. Yang dihafal 3 ayat, tapi disuruh setornya 1 sampai 15. Kalau sudah 10 kali pertemuan berarti 30 ayat, 1 halaman tuh full anaba hafal insyaallah. Ya. Ya, enggak apa-apa ya. Ya, baik. Ya. Jadi sekali lagi, jadi jangan takut, bisa insyaallah. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian ikut pengajian ya. Ikut pengajian kan tidak pernah menghafal ya. Ya, kalau disuruh menghafal, kemudian tidak hafal, besoknya datang lagi, datang lagi. Ya, tapi di sini mah, insya Allah, ibu akan datang lagi, penasaran, bisa insya Allah. Kenapa? Ini salah satu cara untuk apa? Meraih husnul khatimah. Baik, siapa lagi di belakang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, coba ayat kedua, anin nabai. Anin naba'il 'azim. Ya, benar. Kalau tadi suara ain. Ya. Baik, Ibu. Ibu, ini Ibu sebelah sini, Bu. Sebelah sini. Oh, enggak apa-apa. Ya, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, sebelah sini, Ibu. Ibu siapa namanya nih? Ibu siapa? Ya, usia berapa, Ibu? Munirah. Ibu usia berapa? Usianya 65. Oh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, luar biasa. Jadi tadi kaidah pertama tentang membaca gunnah. Gunnah itu ada nun dan mim yang ada tasdidnya. Cara baca yang benar, 1, masuk rongga hidung. 2, ditahan. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. 4, bacaan panjangnya sama. Yang kedua, kaidah kedua, panjang yang baca 2 harokat. Panjang yang bacaan 2 harokat, panjangnya harus sama. Tidak boleh 1 panjang, 1 kepanjangan. Misalkan ya, anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Benar, tapi panjangnya tidak sama. Harusnya sama. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, kebanyakan saat membaca Al-Quran itu ketidaktepatan dalam membaca Al-Quran adalah tidak konsisten. Tidak konsisten. Ini secara tidak langsung kita belajar tahsin. Kalau sengaja belajar tahsin, banyak yang lari. Ya, banyak yang lari. Ya, banyak yang lari gitu kan. Baik, siapa lagi sebelah sini? Ya, baik. Ibu dulu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir
Masya Allah. Mangga Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Baik, cukup. Ya, kalau 3 ayat masih mudah insya Allah. Nah, kami ingin tahu benar dan tidak bacaannya itu adalah dikirim lewat audio. Direkam, kirim lewat grup. Jangan japri. Nanti dijapri lagi kalau japri. Lewat grup. Tidak perlu menyebutkan nama. Langsung saja. Saat saya mensetor ayat ini, tidak, langsung saja isti'adzah, basmalah langsung. Tidak perlu ada prolog, tidak perlu ada penjelasan. Ya, nanti kami akan koreksi. Jadi yang lain bisa menyimak yang lain. Oh, si anu salahnya ini. Oh, si anu salahnya ini. Berarti saya harus begini, gitu kan. Supaya apa? Tahu kesalahannya. Kalau tidak mau yang lain, minimal dirinya, oh saya disalahin ini, berarti saya harus diperbaiki. Pekan depan pas hari H ketemu, bacaan yang salah itu sudah benar. Ya, coba kapan ibu-ibu terakhir dikoreksi bacaannya? Sudah lama kan? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nah di sini nih kita ini belajar ini betul-betul memang belajar. Ya, belajar lagi, harus menyetorkan hafalan, mengulang di rumah sambil mungkin nyapu, sambil masak. Amma yatasaalun. Ya. Kemarin saya share di grup, ada suami istri, itu ada hijabnya, tapi suaminya di sini, istrinya di sini, ada hijabnya. Duduknya selalu di situ. Dan kalau setor selalu berbarengan, suami istri, kalau tidak istri suami, selalu bersamaan, kayaknya dijanjian. Sampai mereka bilang, saya pernah bertengkar dengan istri hanya gara-gara hafalan diluruskan. Kan? Masya Allah itu kan, bertengkarnya gara-gara apa? Salah panjang gitu kan, dibenerin sama suaminya, marah istri itu kan. Tapi itu marah yang bagus gitu kan, marah yang positif. Ya, kenapa? Supaya kita bisa memperbaiki bacaan kita. Terkadang memang begitu, kalau disalahin sama suami, disalahin sama istri, suka ngambek gitu kan. Ya, egois itu kan. Ya. Baik, kita cukupkan untuk Al-Quran. Ya, tutup Al-Qurannya. Surat An-Naba ini cukup berat dihafalnya. Kenapa? Karena cerita tentang akhirat, cerita tentang kiamat, cerita tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, kematian. Ya, karena beratnya ayat ini, makanya banyak orang yang kesulitan menghafalnya. Kalau sudah bisa hafal An-Naba, An-Nazi'at, yang lainnya mudah insya Allah. Ya, aduh Ustaz, saya hafalnya cuma 20, enggak apa-apa. Yang penting ikut. Jangan sampai baru aja 5 kali pertemuan hanya hafal misalkan 9 ayat. Kemudian dia mau lanjut, enggak apa-apa. Tidak semuanya harus hafal 40. Karena level 1 itu tidak ada ujian. Nanti kalau ada ujian, nanti tidak lulus. Banyak yang tidak lulus itu kan. Ya, dengan mau bergabungnya, mau belajar, mau menghafalnya, saya sudah alhamdulillah. Ya. Kenapa harus ada biayanya? Supaya semangat. Supaya semangat, karena kalau gratisan mah suka semaunya datangnya itu kan. Supaya kita berkorban. Kenapa? Karena semangat belajar itu salah satunya ada pengorbanan. Lebih mahal anak-anak kita di sekolah kan biayanya. Kita ini murah sebenarnya, sangat-sangat murah. Kalau Bapak sekalian ikut di Darut Tauhid di Bandung, itu 10 juta 4 bulan. 10 juta. Itu baru biaya pendidikannya saja, belum makan, belum kos-kosan itu kan. Di sini mah sangat murah. Dan ini sebenarnya bukan bayar. Ini hanya infak supaya kita mau berkorban, jangan jadi beban. Ternyata misalkan pekan depan saya tidak mampu bayar sekian, saya infaknya Ustazah, saya mau sekian infaknya, saya mampunya bulan ini sekian, boleh. Jangan khawatir, jangan takut, ya.
Yang penting dengan ikut bersamanya saja sudah alhamdulillah. Baik. Ustaz, kita istirahat dulu Ustaz ya, muat aja. Ya. Ya, baik. Jadi kita nanti setelah Al-Qur'an akan jeda dulu sekitar 5 menit. Istirahat dulu 5 menit supaya tidak langsung. Ya, biasanya kami belajar habis Al-Qur'an lanjut, habis Al-Qur'an lanjut. Sekarang mah ada istirahat dulu 5 menit. Silakan kalau ada air minum di minum. Kita istirahat dulu 5 menitan ya. Syukran. Iya. Kita berdiri dulu ya, berdiri dulu, olahraga dulu ya. Soalnya Iya, baik nanti. Baik, insyaallah. supaya nggak regangin kaki. Ya. Siap. Speaking dulu. Ya, harus bikin dulu ya. Di belakangan datangnya yang jauh malah dekat ya. Aduh. Bagus sih mereka. Bagus. Bagus. Nanya, kan antum setiap bulan sekali berarti kan? Ya. Minggu besar siapa ada dari Jakarta ada juga, dari Bogor ada, Iya. ada yang ngajak pengajar, udah dibikin jadwal. Tapi proyek beliau. Kita di sini kan kalau habis subuh itu kan ada beberapa Kajian. istilahnya dapat juga. Ada simaan tuh satu minggu itu 3 kali. 3 kali. Simaan keluar. Iya. Hari Rabu, Iya. Sabtu dan Minggu. Iya. Setelah sholat subuh. Setelah itu kita ajak jemaahnya untuk sholat subuh. Iya. Dihimbau gitu kan. Jadi udah mulai terbiasa. Iya. Apalagi kalau memang nanti ini kan ngobrol sama Adik Wisnu, Iya. kalau memang ini bisa dimajuin, nanti suruh break sebentar, mungkin mereka sarapan di kesediaan ini, tapi duha langsung start ini kan, jam 8 udah selesai kan? Bisa. Jam 8 udah selesai. Nanti saya sampaikan. Lebih bagus aja tuh kan? Iya. Jadi yang punya agenda jam 10 udah bisa jalan tuh. Ini sampaikan Ustaz. Ya. Di sini programnya padat sebenarnya Masya Allah. Setiap malam Sabtu ada kajian ini. Ucapkan takbir, ucapkan Tapi kalau Quran itu tuh pagi-pagi tuh memang saya berharap tadi tuh Quran itu memang setelah Quran kita stop suruh udah nanti ada sarapan dikit-dikit lah. Siapin. Jadi orang akhirnya terbiasa suruh kan? Iya. Ya ringan-ringan aja Ustaz. Ini lihat apa ya, positif lah. Karena mereka mau ngangkat tangan. Iya. Kalau sudah mau ngangkat tangan itu sudah Masya Allah itu kan. Udah berani ya. Berani ya, berani. Anak kecil lagi. Ibu ikut juga tuh. Ikut. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan Sebelahnya pijit. takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar. Baik, baik. Tadi ada kawan dari Jakarta Selatan ya. Ya. Dari Jakarta Selatan ya. Ada. Jakarta Selatan ya. Tahu itu. Iya. Ya, jadi enaknya dipijit-pijit ya. Kan kalau kayak gini udah akrab ya Bapak Ibu ya. Nanti sebenarnya ada satu lagi program itu, program baca Quran untuk yang belum bisa baca, untuk orang tua. Iya. Sebenarnya targetnya 8 kali pertemuan bisa baca. Sebenarnya kalau kita mulai Januari, sebelum puasa sudah bisa baca. Ada programnya. Asal seminggu 2 kali, belajarnya sejam. Jumlah kelasnya bebas itu berapapun.